Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf. Masih dalam pembahasan Mukaffiratud Dzunub fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Pertemuan yang lalu di poin yang ke-6 salat Jumat. Siapa yang wudu di rumah kemudian memperbagus wudu, kemudian datang Jumatan, kemudian memperhatikan khutbah, diam, diampunkan dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang ditambah 3 hari. Waman masal hasa faqad lago. Siapa yang menyentuh kerikil, bermain-main kerikil, sungguh sia-sia Jumatannya. Poin yang ke-7, di antara sebab pengampunan dosa itu adalah qiyamul lail. Berkata Syekh Salim bin Al-Hilali hafizallahu taala, al-mu'minul jadun fi talabil akhirati la yanamuna minal laili illa qalila li'annahum nasyatuna fi qiyamihi fa asraqat wujuhuhum wa tahurat qulubuhum. Kata beliau, orang mukmin yang mereka bersungguh-sungguh mencari akhirat. Ini ciri orang yang sungguh-sungguh mencari akhirat. Kata beliau, tidak tidur di waktu malam kecuali sedikit. Kenapa? Karena mereka semangat untuk melaksanakan sholat. Apa buahnya? Wajah mereka bercahaya. Hati mereka bersih. Jamaah hormati, menunjukkan keutamaan ketika seorang mampu malamnya melaksanakan sholat. Malam hari mampu melaksanakan sholat. Semangat. Tapi dengan catatan, fi talabil akhirah. Dia harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari kebaikan negeri akhirat. Nanti wajahnya bercahaya, hati mereka bersih. Kalau hati seseorang bersih, alamat saudara yang saya hormati, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan. Alamat orang akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Karena keberuntungan di akhirat itu salah satunya jiwanya bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari harta tidak memberikan manfaat. Kecuali harta dan anak itu tidak memberikan manfaat. Kecuali siapa yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Ini keistimewaan daripada qiyamul lail. Dibawakan ayat innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di jannah, taman-taman, mata air. Ahidina ma atahum rabbuhum. Mereka ambil apa yang Tuhan mereka datangkan kepada mereka. Kenapa mereka orang yang bertakwa itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka keadaannya itu sebelumnya orang yang berbuat baik. Jadi kebaikan di dunia mengantarkan jannah di akhirat. Kebaikan di dunia mengantarkan kenikmatan di akhirat. Lah termasuk kebaikan itu kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Keadaan mereka sedikit di waktu malam tidur. Jadi mereka sholat.
Di waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai 18. Makanya termasuk hasungan guru-guru. Kapan itu ada yang nyampaikan dia berkisah dari nasihat gurunya. Nasihat gurunya kalau mampu setiap malam itu tahajud 11 rakaat. Kalau nggak mampu 2 rakaat. Ya, kalau nggak mampu witir. Itu setiap malam. Kalau nggak mampu setiap malam 2 malam sekali nasihatnya. Kalau nggak mampu 2 malam sekali, 3 malam sekali. Kalau nggak mampu 3 malam sekali, seminggu sekali. Kalau nggak mampu seminggu sekali, bahasanya kasar. Mati yo, katanya. Ini nasihat, dia kisahkan nasihat gurunya. Jadi kalau seminggu sekali saja nggak mampu, 2 rakaat atau witir, mati yo, katanya. Ini saudara yang saya hormati, amalan istimewa. Kemudian, dibawakan hadis utamanya qiyamul lail. Pengaruhnya ala sulukil muslim wa mustaqbilihi. Pengaruhnya kepada suluk, ya, akhlak, kepribadian seorang muslim dan semuanya. Nabi SAW katakan alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian melazimi salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Qurbatun ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Manhatun anil ismi. Pencegah, penghalang dari melakukan dosa. Takfirun lissayiat, penghapus kesalahan. Matrodatun lida'i minal jasad. Pengusir penyakit dari tubuh. Coba lihat ini, keistimewaannya. Kalau yang atas, orang yang senantiasa qiyamul lail, kelak akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Kalau yang bawah, coba dilihat di situ, balasannya berapa? Pertama, hasungan Nabi. Kalau Nabi menghasung satu perkara, pasti apa yang beliau hasung itu baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan orang soleh. Kebiasaan orang soleh. Makanya tadi kita kisahkan, ada guru kasih nasihat kepada muridnya seperti itu. Sehari, nggak bisa 2 hari sekali, nggak bisa 3 hari sekali. Masih nggak bisa seminggu sekali. Iso ora iso, mati yo, katanya. Itu menunjukkan sangat, ya, dinasihatkan. Itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Kan seorang itu kalau melaksanakan amal sunnah, amalan yang wajib dikerjakan, amalan sunnah ditambah semangat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan cinta kepada dia. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menjadi walinya. Jadi nanti bisa menggapai derajat kewalian. Derajat kewalian. Wali itu kalau dalam syariat, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman, mereka bertakwa. Itu wali. Bukan yang senangnya halu. Ya. Wali halu itu kan banyak sekali. Katanya didatangi Rasulullah SAW. Ya. Dalam kondisi sadar. Bahkan yang parah, itu ada yang mengatakan ketika ziarah ke makam Rasulullah SAW, tahu-tahu kuburan Nabi bergetar. Setelah itu Rasulullah SAW keluar mencium dengkule wali ini. Itu kan pelecehan kepada Nabi SAW. Lah kok melecehkan Rasul ya? Masa Rasul mencium dengkule dia itu? Itu bukan wali itu. Ya, kalau wali itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati, lihat keutamaan salat tahajud. Hasungan Nabi, kebiasaan orang soleh, 3 kurbah. Keempat, manhatun anil ism. Penghalang dari perbuatan dosa. Karena sholat, kan sholat itu kalau dikerjakan dengan baik. Nanti dalam ayat aqimus sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan oleh kalian sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi pengendali seseorang dari dosa. Itu salah satunya adalah ketika seseorang
memiliki sholat yang baik. Memiliki sholat yang baik. Yang keempat. Yang kelima, kesalahannya dihapus. Yang keenam, ternyata sholat tahajud itu mengusir penyakit dari tubuh. Mengusir penyakit dari tubuh. Ya, cuman Nabi sebutkan secara global. Penyakit apa saja. Nanti kalau orang yang mengadakan penelitian, ternyata luar biasa itu. Saya pernah baca sekilas saja. Ya, katanya udara sepertiga malam yang akhir itu kandungannya demikian-demikian. Ketika orang sujud nanti akan dapat demikian-demikian. Ya, Masya Allah itu. Tapi kita yakini kalau Nabi katakan Qiyamul Lail itu mengusir penyakit dari tubuh. Kita harus imani. Kita harus imani. Poin yang ketujuh termasuk penghapus kesalahan. Kemudian poin yang ke-8, Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang telah lewat. Siapa yang qiyam di bulan Ramadan? Salatul tarawih. Tapi dengan niatan imanan wahtisaban. Iman ihtisab. Kelak Allah akan berikan ampunan. Kelak Allah akan berikan ampunan. Poin yang ke-8. Poin yang ke-9, salatul tasbih. Salat tasbih. Walaupun salat tasbih ini ada sebagian ulama yang melemahkan. Tapi penulis termasuk yang menguatkan. Salat tasbih itu Rasulullah SAW berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Dengan mengatakan, ya Abbas, ya ammahu, ala u'tika, ala u'tiyaka, ala amnahaka, ala uhibbuka, ala af'ala bika. Ya, wahai Abbas, wahai paman Rasul SAW. Sukakah aku beri engkau? Sukakah aku berikan anugerah kepadamu? Sukakah aku mencintaimu? Ala af'alu bika asra hisal. Ya. Sukakah aku lakukan denganmu 10 perkara? 10 perkara. Kata beliau, Ida anta fa'alta dzalika, kalau kamu lakukan itu, ghafarallahu dzanbaka awalahu wa akhirahu wa qadimahu wa hadisahu wa hata'ahu wa amdahu wa saghirahu wa kabirahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Kalau kamu lakukan itu, Allah akan ampuni dosamu. Awal, akhir. Dahulu, yang terjadi sekarang. Karena kesalahan, karena sengaja. Besar, kecil. Kemudian terang-terangan, ataupun tersembunyi. Nabi SAW menjanjikan kepada sang paman 10 perkara penghapusan dosa. Penghapusan dosa 10 perkara. Awal, akhir. Sudah 2. Dahulu, baru. Qadimahu wa hadisahu. Sudah 4. Karena tidak sengaja ataupun sengaja. Kesalahan tidak sengaja maupun sengaja. Sudah 6. Kecil, besar, 8. Rahasia maupun terang-terangan. 10. Janji Nabi, siapa yang melakukan ini akan Allah Subhanahu wa taala ampunkan 10 macam kesalahan yang dia lakukan. Ya. Asru hisal. Antusalliya arba ra'atin. Kata beliau, paman, kamu sholat 4 rakaat. Takra'u fi kulli raka'atin Fatihatal kitab wa suratan. Kamu baca di setiap rakaat itu Al-Fatihah sama 1 surat. Berarti ini biasa ya. Kan kita kalau sholat rakaat pertama surat Al-Fatihah, kemudian surat yang lain. Fa idza faraqta minal qiraati fi awali raka'atin wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsata asra marratan. Setelah itu kamu baca dzikir ini, makanya disebut sholat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Wah, cuman ngitungnya ya. 15 kali. Ini kalau enggak dihitung tenan iso kurang iso lebih. Ya, saya itu kalau sholat hari raya kan takbir pertama 7, takbir kedua 5. Itu saya ngitung hati-hati itu. Ya, nanti kalau kurang
lagi ping 5 takbir pertama wis lah rong sarapan ngemo imame lali. Yeah. Apalagi lupa semua. Dulu tahun berapa itu di lapangan Cemani itu? Ya. Salat hari raya nggak pakai takbir 75. Ya, tapi 75. Tapi karena imamnya itu suka ngajar fikih, jamaahnya husnudzon. Iki berarti ono fikih anyar ini. Tapi begitu selesai, ya imamnya itu ngomong, kok tadi nggak ditegur? Saya lupa kok tadi nggak ditegur. Ya, itu tahun berapa? Sudah lama sekali. Jamaah hormati, ya ini memang kalau seseorang mampu setelah Al-Fatihah surat membaca tasbih tadi, zikir tadi 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ya, wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Baru rukuk. Wa taquluha wa anta raqiun asra. Setelah itu kamu ucapkan ketika rukuk itu 10. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian kamu itidal. Kamu baca 10 kali. Berarti sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian kamu menyungkur sujud. Kamu baca lagi ketika sujud. Iya. Itu subhanallah walhamdulillah 10 kali. Kemudian kamu bangkit dari sujud. Kamu baca lagi 10 kali. Itu totalnya khamsun wa sabaun, 75. Coba dilihat 75 itu. Pertama tadi ketika setelah membaca Al-Fatihah dan surat 15. Setelah membaca ruku 10. Berarti sudah 25. Ketika i'tidal 10. Berarti sudah 45. Ketika sujud pertama 10. Berarti sudah 55. Kemudian ya, ketika angkat dari sujud 10 lagi. 10 lagi. Berarti sudah ya 65. Tambah sujud lagi 10 lagi. 75. 75 setiap rakaat. Setiap rakaat. Taf'alu dzalika fi arba'i ra'atin. Kamu lakukan itu di setiap rakaat. Di setiap rakaat. Berarti 10, 20, 30, 40, 55. Ya. Ya, pokoknya totalnya 75. Kita ulang. Berdiri 15. Ruko 10. Berarti 25. I'tidal 10. Berarti 35. Sujud 10. Berarti 45. Duduk di antara dua sujud 10. 65. Sujud lagi 10. 75. Kamu lakukan itu setiap rakaat. Berarti 4 rakaat. Berarti 4 rakaat. Ini stata'ta antusalliha kula yaumin maratan. Kalau kamu mampu lakukan sholat ini setiap hari sekali. Lakukan. Tapi kalau nggak mampu setiap Jumat sekali. Kalau nggak mampu sebulan sekali. Kalau nggak mampu setiap setahun sekali. Kalau nggak mampu seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Jamaah hormati, kalau seseorang mampu melakukan seperti itu, berarti rakaat 75 itu kalau kali 4. Ya, pitu 5 peng 4. Berapa tasbih kita? Kalau sehari sekali mampu ya silahkan. Ini kalau 4 rakaat itu berarti kira-kira berapa menit ini? Berapa menit? Kita baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 75 kali. Peng 4. Taruhlah sholatnya 4 rakaat. 4 rakaat. Kan kalau 2 rakaat 4 menit misalkan. Atau 5 menit. Berarti 4 rakaat 10 menit. Ya lumayan ya. 10 menit. 20 menit lah. 20 menit. Sehari sekali. Kalau nggak mampu, ya jamaah hormati, sepekan sekali. Nggak mampu, setahun sekali. Nggak mampu seumur hidup sekali. Ini sebab pengampunan dosa. Hadis ini sahih li ghairihi, makanya tadi kita sampaikan sebagian ulama melemahkan. Tapi penulis itu menguatkan hadis ini. Kalau menguatkan, cobalah kita berusaha mempraktekkan. Ada nasihat ulama, kalau ada tuntunan Nabi SAW, walaupun sekali seumur hidup,
berusaha kita hidupkan. Berusaha kita hidupkan. Itu kalau merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun. Kalau itu teladan Nabi, berusaha kita hidupkan. Ya. Kemarin yang saya baca itu ini uban di kepala itu loh. Jadi kalau orang kepalanya beruban itu walaupun sekali seumur hidup disemir. Kalau di masa Nabi semirnya dengan warna merah bunga matahari. Tapi selain merah boleh apa enggak? Ya boleh, jangan pelangi ya. Kalau pelangi simbol LGBT. Ya. Semir pelangi ya aneh-aneh. Ini semir warna merah, semir warna kuning apalah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini contoh. Sunnah yang lain pakai sendal. Salat pakai sendal. Saya pernah baca sekali seumur hidup praktekan. Ya, tapi jangan di Masjid Ali. Jangan di Masjid Ali. Ya gimana praktekan? Di rumah ya silahkan lah. Di rumah pakai sendal, salat sunnah itu sekali seumur hidup. Paling enggak semua sunnah Nabi kalau mampu sekali seumur hidup itu dikerjakan. Kemarin ada guru termasuk menghasung itu, ustadz tuh menghasung sekali seumur hidup kita itu mengumpulkan cabang kebaikan. Sehari mengumpulkan cabang kebaikan. Pagi ini jenguk orang sakit, takziah, bersedekah. Itu dikumpulkan sehari. Sampai ada ustadz itu ngajak temannya, ayo hari ini kita coba ngamalkan amalan kebaikan yang terkumpul dalam satu hari. Ya. Kan kita bisa. Jenguk orang sakit gak harus teman kita. Ada orang sakit di rumah sakit, kita jenguk, kita doakan, seneng itu. Walaupun gak kenal. Saya sama teman-teman pernah yang jenguk di rumah sakit, itu sama. Podo dokter spesialise, ya, jenenge mirip, tapi orangnya beda. Kita datang, itu keluarganya ini sopo ini. Ya. Ini kita sampai di situ kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Setelah itu kita pamit. Itu juga domblong. Kita juga kok wongi beda ya. Tapi seneng itu. Ya, bisa mengumpulkan cabang kebaikan dalam satu hari. Ini Masya Allah. Ya. Takziah. Orang kalau takziah salah itu juga nggak marah itu. Nggak marah. Tapi kalau jagong salah itu kadang gelo. Apa meleh wis. Waduh wis nyemplungke kono iki. Jagong salah. Tapi kalau takziah salah, orang nggak akan ini kok. Nggak akan ngopo mbok takziahi. Ya seneng ya, disolatkan, didoakan. Jamaah hormati itu. Wallahu ta'ala alam. Poin terakhir, termasuk amalan yang bisa menghapus kesalahan itu adalah as-salat fil Masjidil Aqsa. Salat di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa minal masajidil lati tusaddur rihalu ilaiha. Masjid Al-Aqsa itu termasuk masjid-masjid yang supaya kita tambatkan kendaraan-kendaraan untuk mencari keberkahan tempat. Jadi kalau seorang pengen dapat barokah tempat dengan menempuh perjalanan jauh, itu di 3 masjid. Al-Haram, Nabawi, Al-Aqsa. Di Palestina, ya, walaupun memang paling berat di Al-Aqsa. Karena Al-Aqsa masih dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kuasai oleh orang Yahudi. Ya, orang Yahudi kejam. Kayak di berita itu sholat ditendangi. Ya, masjid dibomi. Orangnya seperti itu. Tapi sayangnya sama Syekh Zaitun itu malah dibela. Oh, ini waras apa ora ya. Tapi alhamdulillah ini lagi diproses. Berkaitan dengan tuduhannya itu pelecehan seksual sampai hamil 900 piro gitu loh. Wah, ini sing meteng semono kayak itu kan. Itu katanya. Lah kalau santrinya ribuan dan itu berjalan tahun-tahunan tapi baru proses di pengadilan. Itu kurang ajar. Katanya Bani Israel itu keturunan Nabi Israel. Iya benar. Ya, jadi jangan kamu benci. Kamu setiap sholat itu bersolawat. Kan solawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Lah orang Yahudi kayak gitu kok. Jahatnya kayak gitu. Ya malah dibelo-belo. Jamaah hormati, sekarang memang berat kalau kita mau berangkat ke sana. Kalau Masjid Nabawi, Masjidil Haram, asal duwe modal, sekarang kemarin itu promo 32 juta. 32 juta. Wes sak sangune liyane paling 45 lah cukup. 45. Wah, adol omah. Ya kalau mampu ya enggak apa-apa, pahalanya luar biasa. Ya. Kata beliau, wa tudrabu akbadul matiyyi lil ta'abbudi fiha.
Perut kendaraan itu dipukul, artinya ya kalau zaman dahulu kan kendaraan mereka binatang. Ya binatang itu supaya larinya cepat, pukul. Itu dipukul untuk niatan berta'abud. Jadi dikendarai ke sana niatan ta'abud. Niatan ta'abud. Faqad habahallahu bifadaila katsiratin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya keutamaan yang banyak. Maka cukuplah anta lama fi hadal maqam. Cukuplah untuk kamu ketahui kedudukan seseorang sholat di Masjid Al-Aqsa. Anna sholata fihi tuhattul khataya wa tukaffarud dunubu. Bahwasanya sholat di dalamnya itu dihapus kesalahan, dimaafkan dosa-dosanya. Dimaafkan dosa-dosanya. Ini sudah cukup betapa keutamaan seseorang sholat di Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa. Jamaah hormati, ya. Sebagaimana nanti dalam hadis Nabi SAW, la tusaddur rihal illa salasati masajida. Kendaraan itu tidak boleh ditambat kecuali ke dalam 3 masjid. Al-Haram, Nabawi, Al-Aqsa. Tapi kalau orang sekarang kan enggak ya. Orang sekarang itu safar dengan niatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan niatan mencari keberkahan bukan ke 3 masjid. Kuburan. Tur 9 wali. Tur 9 wali, itu ke kuburan. Padahal walinya tadi, wali halu tadi. Ya, wali yang halu. Terus omongan itu aneh-aneh. Yang tadi kita contohkan katanya ziarah ke makam Nabi, tiba-tiba kuburannya itu bergoncang, Nabi SAW keluar. Setelah itu mencium dengkulnya. Dengkulmu kui. Ya. Masa mencium lutut dia? Ini kan melecehkan Nabi SAW. Itu dianggap, wah ini keramat ini. Ya. Itu menyelisih petunjuk Nabi SAW. Kalau seorang nabung, bukan untuk itu. Kalau nabung pengennya bepergian ta'abud ke 3 masjid. Kalau misalkan Al-Aqsa belum bisa, ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya tadi kita sampaikan 32 juta sak sangune, ya. Apalagi nanti kalau oleh-oleh umroh itu beli di Arbain, luwih ngirit nih. Ora sanggowo, nanti timbangan pesawatnya lebih ringan. Jamaah hormati ini. Kemudian dibawakan hadis Inna Sulaiman ibn Dawud salawatullah alaihima lama bana Baitul Maqdis sa'alallaha azza wa jalla hilala salasan. Sesungguhnya Sulaiman alaihissalam bin Daud. Jadi Sulaiman bin Daud. Semoga salawat Allah tercurah atas keduanya. Ketika membangun Baitul Maqdis, dia minta kepada Allah 3 perkara. Sa'alallah azza wa jalla hukman yusadifu hukmahu fa'utihi. Meminta kepada Allah hukmah. Hukmah. Jadi hukmah itu bisa ilmu yang banyak. Yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala diberi. Yang kedua, wa sa'alallaha azza wa jalla mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi fa'utihi. Yang kedua, meminta kepada Allah kerajaan kekuasaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelahnya. Allah beri. Apa ada raja yang bisa mengungguli kebesaran kerajaan Daud, kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihi wassalam? Enggak ada. Sampai sekarang itu tidak ada. Besarnya kerajaan Nabiullah Sulaiman, apalagi Sulaiman, bala tentaranya. Ini pernah kita dengar dari kalangan jin. Kemudian angin, itu dengan izin Allah tunduk kepada perintah Sulaiman. Dari kalangan binatang-binatang. Lah kalau kita punya kerajaan pasukannya kayak gitu, perang menang itu. Perang menang jin, ora ketok. Ya. Kelihatannya cuma berangkat 5 orang, ning jine 50.000 itu. Musuhnya kocar-kacir. Musuhnya kocar-kacir. Begitu mau nembak disumpet bolongannya. Coba, luar biasa ini kerajaan Sulaiman, kerajaan Daud alaihi wassalam. Allah beri. Ini yang kedua. Yang ketiga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala hina faragha min bina'il masjid. Meminta kepada Allah setelah selesai membangun masjid, alla ya'ti ahadun la yanhazuhu illa shalah.
fihi ayakunallah qad a'tahu dzalika. Selesai dari membangun masjid, janganlah datang seorang pun ya kepada masjid itu kecuali pendorongnya sholat. Kecuali pendorongnya sholat. Jadi dia maksudkan mengunjungi Masjid Al-Aqsa itu untuk sholat. Untuk sholat. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya itu. Kalau orang niatannya sholat, sholat itu fungsinya apa? Penghapus kesalahan. Datang ke Masjid Al-Aqsa, niatannya sholat, itu akan mengantarkan seseorang mendapatkan pahala. Kalau dengan Syekh Ziyad, Zaid, Yazid atau Zaid? Ya itu, ya kalau kita niatannya sholat, ya untuk pahala sholat lah. Tapi kalau niatannya yang lain, wah apik tenan nih. Saya belum pernah ke sana, tapi katanya, wah, sak Solo apik dewi katanya. Jamaah hormati, beda dengan Masjid Al-Aqsa. Beda dengan Masjid Al-Aqsa. Ini 3 perkara yang diminta oleh Nabiullah Sulaiman bin Daud. Nabiullah Sulaiman bin Daud. Ini menunjukkan keutamaan kalau orang sholat di Masjid Al-Aqsa. Wa hadzal masjidul mubarak ya'inul ana tahta wa ta'ati al-maghdubi alaihim alladhi istalau ma'al baqiyatil baqiyah min Palestin al-muslimah. Ya. Masjid yang diberkahi ini sekarang itu di bawah kekuasaan orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai. Nah, itu sampai sekarang. Ya. Mulai dari tahun berapa ini? 1967. Kita belum lahir. Di 1967. Itu sampai sekarang. Kenapa kok sampai tempat yang mulia ini dikuasai oleh orang Yahudi? Fi ghaflatin minal muslimin an dinihim. Sumbernya karena lalai dari agama, dari Islam. Jadi kalau musuh menguasai kita itu kata para ulama bukan musuh yang hebat, tapi kita yang maksiat. Kalau musuh sampai menguasai kita bukan musuh yang hebat, tapi kita yang maksiat. Dampak kemaksiatan kita akhirnya Allah kuasakan kepada kita musuh. Nanti kalau dalam hadis kata Nabi SAW, "Idza tabayatum bil inah wa raditum bizar'i wa akhadtumul adnabal baqar." Ya, wa taraktumul jihad, salatallahu alaikumud dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian jual beli dengan cara ainah, sistem perekonomian ribawi. Sekarang wabeh. Sistem perekonomian ribawi. Ya, wah, semua sistem-sistem perbankan semuanya ribawi. Walaupun ada yang berusaha untuk bikin bank yang syariat, kemarin error itu, wah bingung. Ada yang mengatakan ini termasuk pola tingkah musuh-musuh. Ya, bank konvensional, wah ini ben ambruk katanya. Ya memang berat ya. Tapi kalau sistem perekonomian sudah ribawi, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, meninggalkan jihad, nanti poin setelahnya. Termasuk perkara yang bisa menghapus kesalahan itu jihad. Allah nanti akan likupi kalian kehinaan. Salatallahu alaikumudullan. Hina ini Allah nggak akan angkat sampai kalian kembali kepada agama kalian. Berarti kita kaum muslimin di masa sekarang dikuasai musuh, bukan musuh hebat. Tapi sumbernya adalah karena kita lengah dari agama kita. Ya. Walaupun dari kalangan munafikun, ketika orang kembali kepada agama, malah dilecehkan. Zaman biyen aja, ya kata dia, orang kafir itu wis tekan bulan katanya. Kalian masih membahas tentang piye tayamum, bagaimana misalkan pelihara jenggot, gimana misalkan nutup aurat. Lah wong kafir wis tekan bulan. Nih, tangimu kesuwen Kang. Makanya mimpi buruk gitu loh. Wong kafir tekan bulan, apa terbukti gitu? Ya, setelah sekarang kebongkar, ternyata ngapusi, nggak terbukti. Kalau zaman cilik dicekoki kayak gitu ya. Cekoki kayak gitu. Saudara yang saya hormati, kalau orang sampai lalai dari agamanya, merupakan sumber kekalahan dari musuh-musuhnya. Solusinya kembali kepada agama. Maka wahahum yatabakuna
mereka itu menangis. Tapi ya, mereka menangis itu karena kekuasaan yang hilang. Ya, yang hilang. Jadi nangisnya karena itu. Ditangisi. Bukan nangis karena misalkan ya kita nggak kembali kepada agama. Bahkan negeri-negeri yang kadang dikatakan negeri Islam, aneh-aneh itu. Sekarang di era zaman sekarang orang bisa melihat sholat hari raya. Di mana kemana, di Turki atau mana itu? Wong wedok itu sampai karo wong lanang jejer. Ya. Kadang ditanya rukun Islam saja nggak paham. Ya wajar kalau dikuasai oleh musuh. Zaman hormati demikian. Ditutup dengan doa, ya Allah, berilah kemenangan, pertolongan ya, yang dekat, supaya nanti orang mukmin itu mendapatkan pertolongan dan gembira dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam, ini selesai. Nanti setelahnya masuk dalam kitabul jihad. Nah, termasuk sebab diberikan ampunan kesalahan adalah seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sebelum ditutup, ada yang pengen ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Ya. Jadi kalau secara umum orang menunggu sholat itu dihitung sholat. Orang menunggu sholat dihitung sholat. Adapun dia tidak sholat tahiyatul masjid itu terluput dari kebaikan. Kan sholat tahiyatul masjid itu jumhur ulama menghukumi sunnah, walaupun sebagian ulama menghukumi wajib. Pendalilan tentang wajibnya ketika ada Rasulullah SAW sedang berkhutbah, orang masuk masjid, belum sholat tahiyatul masjid. Nabi katakan, ya fulan, hal sholaita, fulan sudah sholat 2 rakaat. Belum wahai Rasul, kum fasoli rata ini. Kalau begitu berdiri sholat tahiyatul masjid dulu. Itu dihukumi oleh sebagian fuqaha wajib. Dan kaidahnya, itu nasihat dari Ustadz, kalau seseorang mendapati satu perkara, sebagian berpendapat wajib, sebagian berpendapat sunnah, usahakan tidak ditinggalkan. Usahakan tidak ditinggalkan. Tapi sekali lagi, kalau kaidah umum menunggu sholat dihitung sholat. Kalau dia tidak tahiyatul masjid terluput dari kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, apa tadi? Iya, larangan sholat itu nanti kan ada 3. Pertama, setelah subuh sampai matahari terbit. Kedua, ketika matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir. Ada bayangan di arah barat. Ketiga, setelah asar, itu sampai menjelang sholat maghrib. Menjelang sholat maghrib. Itu yang terlarang, sholat yang tidak memiliki sebab. Kalau sholat memiliki sebab, nggak masuk. Apa sholat dawul asbab itu? Contoh sholat tahiyatul masjid. Berarti kita masuk setelah asar, jam 4 ke masjid. Ngapain? Ini mau mulang TPA? Masuk, sholat dulu 2 rakaat. Nggak terlarang. Karena memiliki sebab. Sebabnya apa? Masuk masjid sebelum duduk, sholat 2 rakaat. Sunnah wudhu, itu kapanpun nggak terlarang. Kapanpun tidak terlarang. Contoh, ya, sunnah wudhu. Seseorang misalkan habis subuh. Habis subuh dia mau tunggu suruk. Ya, baca Quran, duduk, ya. Setelah itu dia berwudhu, batal. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Itu nggak terlarang karena punya sebab. Sebabnya itu ketika seorang wudhu disunahkan 2 rakaat. Tapi yang bukan sunnah wudhu, sholat sunnah mutlak, nggak boleh. Sholat sunnah mutlak itu tidak diperbolehkan. Contoh sholat sunnah mutlak itu misalkan ba'da asar, ngelangut. Ya. Sudah selesai dari kerja, ngelangut, ya. Kuotanin teh gitu. Arep ngopi, kopi neon teh gitu. Wis ngelangut itu. Sholat wae, nggak boleh. Kenapa? Karena sholat mutlak. Sholat mutlak. Tapi kalau sholat yang tidak seperti itu, punya sebab diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Itu subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.